Oke baik, selamat pagi, salam olahraga, jaya jaya jaya. Perkenalkan, nama saya Suakebana dengan NIM 23011-563, kelas A semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Berbicara tentang evaluasi pembelajaran berarti kita harus tahu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai proses serta hasil belajar peserta didik, guna untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memberikan nilai kepada siswa, tetapi juga mengetahui efektivitas proses pembelajaran, mengidentifikasi kesulitan belajar, serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk perbaikan pembelajaran. Yang berikut itu langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan evaluasi. Tentukan tujuan evaluasi. Langkah pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui evaluasi. Guru harus menentukan kompetensi, pengetahuan, keterampilan atau sikap yang akan diukur. Contohnya mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi serta memahami materi sistem pernapasan manusia. Yang berikut, langkah yang berikut yaitu menyusun kisi-kisi evaluasi. Kisi-kisi merupakan pedoman dalam menyusun instrumen evaluasi. Kisi-kisi menentukan kompetensi dasar, indikator materi, bentuk soal, dan jumlah soal. Tujuannya agar soal dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut langkah yang ketiga yaitu menyusun instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. Contohnya tes tertulis, tes lisan, tes praktik, tes lembar observasi, angket, wawancara, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat itu melakukan evaluasi. Instrumen yang telah dibuat kemudian digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya melaksanakan ulangan harian, kuis, dan praktek di lapangan. Yang berikut itu mengelola dan menganalisis data. Hasil evaluasi dikumpulkan dan diolah untuk tingkat pencapaian belajar siswa. Contohnya itu menghitung skor, menentukan nilai, dan menganalisis tingkat keberhasilan siswa. Dan yang langkah yang keenam itu menafsirkan hasil evaluasi. Data yang telah dianalisis semua ditafsirkan dari semua hasil evaluasi tersebut. Contohnya, siswa memperoleh nilai di atas KKM dinyatakan tuntas, dan yang tidak akan melakukan remedial kembali. Yang berikut yaitu yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang poin pertama itu remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Jadi saya sudah jelaskan tentang 7 langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari evaluasi pembelajaran. Kesimpulan dari evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran meliputi menentukan judul evaluasi, menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, melaksanakan evaluasi, mengelola dan menganalisis data, dan yang terakhir menafsirkan hasil evaluasi serta melakukan tindak lanjut. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran dalam merencanakan perbaikan yang diperlukan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.